Halo semuanya, hari ini kita masuk ke session pertama Lab Manajemen Keuangan Lanjutan. Materi kita hari ini adalah Time Value of Money. Time Value of Money ini adalah materi yang harus kalian pelajari terlebih dahulu sebelum masuk ke materi Lab MKL selanjutnya. Karena materi-materi selanjutnya akan berhubungan dengan Time Value of Money. Apa sih time value of money itu? Nah, time value of money adalah konsep yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan nilai mata uang karena adanya perubahan waktu, di mana nilai uang sekarang tidak sama dengan nilai uang di masa mendatang. Artinya, lebih baik menerima uang sekarang daripada nanti. Contohnya seperti dulu kita bisa membeli 10 permen dengan harga Rp1.000. Tapi sekarang kita cuma bisa membeli 2 permen dengan harga Rp1.000, kayak gitu. Lalu kita masuk ke menghitung nilai uang. Sebenarnya dalam menghitung nilai uang hanya terdapat 2 jenis, yaitu future value dan present value. Yang pertama future value, the future value of a current amount. Kita menghitung nilai uang itu di masa mendatang dari jumlahnya yang sekarang. Jadi misalnya kita punya uang saat ini 5 juta. Nah, 5 tahun lagi uang 5 juta saya itu nilainya berapa ya? Nah, itu future value. Yang kedua, ada present value. The current value of a future amount. Kita menghitung nilai sekarang dari jumlah uang di masa depan. Contohnya, 2 tahun lagi saya akan mendapatkan uang 10 juta. Nah, jika uang 10 juta itu saya dapatkan sekarang, berapa ya nilainya? Seperti itu. Lalu selanjutnya, rumus-rumus time value of money itu dipengaruhi oleh basic pattern of cash flow. Jadi, pola dasar cash flow disinilah yang akan mempengaruhi rumus time value of money. Ada beberapa basic pattern of cash flow. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada single amount. Cash flow hanya terjadi sekali. Contohnya, misalnya kita menabung di bank 5 juta. Tapi setelah itu kita tidak menambahkan lagi tabungan kita. Kita hanya menabung sekali itu saja. Nah, itu yang dinamakan single amount. Cash flow-nya hanya terjadi sekali. Rumus untuk future value-nya adalah dari nilai present value dikali 1 plus R pangkat N. Lalu rumus untuk present value-nya adalah future value dibagi 1 plus R pangkat N. Kalian bisa lihat di tabel yang keterangan di sampingnya bahwa di sini FV melambangkan future value, PV melambangkan present value, R di sini melambangkan annual rate of interest paid, N melambangkan number of periods, typically years. Maksudnya adalah biasanya periodenya dihitung dalam tahun. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Annuity. Cash flow terjadi secara berkala dengan jumlah yang sama. Jadi kalau annuity itu cash flow-nya terjadi lebih dari satu kali. Kalau misalnya tadi kita menabung 5 juta sekali saja, habis itu tidak ada penambahan tabungan lagi, itu single amount. Kalau annuity contohnya, kita tahun ini menabung di bulan Januari. Lalu nanti di Februari kita menabung lagi 5 juta. Lalu nanti di Maret kita menabung lagi 5 juta. Nah, itu yang dinamakan cash flow-nya lebih dari satu kali. Nah, dan jumlahnya itu sama. Sama-sama 5 juta terus seperti itu. Nah, annuity ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada ordinary annuity, di mana cash flow-nya itu terjadi setiap akhir periode.
Maksudnya adalah, misalnya kamu menabung dalam 5 tahun, dan dari tahun pertama sampai tahun kelima, kamu itu memberikan cash flow di bulan Desember. Nah, itu yang dimaksud adalah cash flow terjadi setiap akhir periode. Rumus untuk future value-nya adalah cash flow dikali 1 plus R pangkat N dikurang 1 per R. Untuk present value-nya adalah cash flow dibagi sama R dikali 1 dikurang 1 per 1 plus R pangkat N. Lalu, untuk jenis annuity yang kedua, ada annuity due. Jadi, kalau annuity due itu kebalikan dari ordinary annuity. Dia cash flow-nya terjadi setiap awal periode. Kayak tadi kita menabung 5 tahun, dan cash flow-nya itu ditaruh setiap Desember. Kalau misalnya annuity due itu cash flow-nya kita taruh setiap Januari, seperti itu. Jadi, setiap awal periode. Untuk rumus future value-nya adalah cash flow dikali 1 plus R pangkat N dikurang 1 per R. Terus jangan lupa dikali belakangnya 1 plus R. Untuk present value-nya dari cash flow dibagi R dikali 1 dikurang 1 per 1 plus R pangkat N dikali 1 plus R. Kalau kalian perhatikan baik-baik, yang membedakan annuity due dan ordinary annuity adalah belakangnya. Kalian lihat, hanya beda rumus di bagian belakangnya, yaitu dikalikan lagi 1 plus R. Seperti itu. Lalu, jenis yang ketiga. Jenis annuity yang ketiga disebut perpetuity, di mana cash flow terjadi secara annuity yang bersifat infinity sampai periode waktu yang tidak terhingga. Maksudnya di sini adalah, misalnya kita menabung setiap tahun 5 juta di bank. Tetapi kita tidak tahu kita mau menabung sampai kapan. Jadi kita setor aja terus 5 juta itu, tapi kita tidak tahu sampai kapan kita akan menabung. Nah, itu yang disebut sebagai infinity. Jadi sampai periode waktu yang tidak terhingga. Kalau untuk ordinary annuity dan annuity due, biasanya itu kita memiliki jangka waktunya. Contohnya, saya akan menabung 5 juta setiap tahun untuk 10 tahun ke depan. Nah, ada jangka waktunya 10 tahun. Kalau perpetuity itu tidak ada jangka waktunya. Jadi, saya akan menabung terus 5 juta setiap tahun, tapi sampai periode waktu yang tidak terhingga. Nah, karena itu tidak bisa dipastikan future value-nya. Hanya kita bisa hitung present value-nya melalui cash flow dibagi dengan R, dibagi dengan annual rate-nya. Selanjutnya, basic pattern yang ketiga. Tadi basic pattern yang pertama ada single amount, basic pattern yang kedua ada annuity, basic pattern yang ketiga ada mixed stream. Nah, mixed stream ini adalah cash flow-nya terjadi secara berkala seperti annuity, tapi jumlahnya berbeda. Kalau annuity tadi jumlahnya selalu sama, kalau misalnya mixed stream ini jumlahnya berbeda-beda. Jadi contohnya, tahun pertama saya akan menabung 5 juta, tahun kedua saya akan menabung 3 juta, tahun ketiga saya akan menabung 4 juta. Nah, seperti itu. Jadi, setiap tahun cash flow-nya itu berbeda-beda. Itu disebut mixed stream. Ini rumus untuk mixed stream, future value dan present value untuk awal periode dan akhir periode. Nah, untuk awal periode, future value-nya dari cash flow dikali 1 plus R pangkat N kurang 0. Kalau misalnya untuk akhir periode, pangkatnya N kurang 1. Begitu juga dengan present value-nya. Cash flow dibagi 1 plus R pangkat 0, dan satunya lagi untuk akhir periode juga seperti itu. Cash flow dibagi 1 plus R pangkat 1.
Kalau kalian perhatikan, yang membedakan awal periode dan akhir periode adalah pangkatnya. Rumusnya sama persis, hanya beda di pangkatnya. Nah, beda di mana awal periode dimulai dengan angka 0 dan akhir periode dimulai dengan angka 1. Nah, kita akan melihat konsep di balik perbedaan pangkat ini secara simpel. Oke. Kita akan melihat konsepnya melalui simple timeline. Di sini saya berikan contoh simple timeline. Kita tarik garis, kita bikin timeline-nya. Nah, di sini ada angka 0 sampai 5, di mana 0 sampai 5 ini bukan menandakan tahun, tapi menandakan kapan cash flow itu terjadi. Nah, jarak di antara 0 sampai 1, 1 sampai 2, dan seterusnya, itulah yang melambangkan periodenya, yaitu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Kita bisa lihat contoh untuk tahun pertama. Nah, di sini melambangkan bahwa jika cash flow terjadi di awal periode, maka pangkatnya 0. Jika cash flow terjadi di akhir periode, maka pangkatnya 1. Seperti itu. Nah, untuk tahun kedua, jika terjadi di awal periode, maka pangkatnya itu 1. Jika terjadi di akhir periode, maka pangkatnya 2. Nah, seperti itu. Selanjutnya. Lalu kita masuk ke compounding interest more frequently than annually. Nah, apa sih compounding interest itu? Compounding interest itu kalau misalnya kita bahasa Indonesia kan adalah tingkat bunga majemuk, yang artinya pembayaran bunga yang lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Misalnya seperti semi-annually, quarterly, atau monthly. Kalau tadi di basic pattern of cash flow ada annuity di mana cash flow-nya lebih dari 1 kali. Kalau di sini adalah interest-nya yang lebih dari 1 kali. Untuk menghitung nilai uang, bagi yang memiliki compounding interest, rumusnya adalah future value sama dengan cash flow dikali 1 plus R dibagi M, pangkat M dikali N, di mana M di sini melambangkan number of times per year interest is compounded. Sedangkan yang N melambangkan number of periods, typically years, sama seperti tadi typically years. Jadi biasa periode yang dipakai itu tahun ya. Selanjutnya kita masuk ke nominal and effective annual rates of interest. Jadi annual rates itu terbagi jadi 2, ada nominal annual rate dan ada effective annual rate. Nominal annual rate adalah contractual annual rate of interest charged by a lender or promised by a borrower. Jadi ini adalah tingkat bunga antara peminjam dan pemberi pinjaman yang dinyatakan melalui kontrak. Makanya disebut stated. Yang kedua ada effective annual rate. The annual rate of interest actually paid or earned. Maksudnya adalah tingkat bunga yang sebenarnya dibayarkan oleh si peminjam atau diperoleh oleh si pemberi pinjaman. Karena itu disebut true value. Kita akan lebih menggunakan effective annual rate dibandingkan nominal annual rate karena sebenarnya nominal annual rate itu berdasarkan kontrak. Sedangkan effective annual rate itu dihitung berdasarkan rumus. Nah, rumusnya itu adalah 1 plus R per M pangkat M dikurang 1. M di sini sama seperti tadi ya, melambangkan number of times per year interest is compounded. Oke, di sini ada contoh soal calculating present values. Jadi di sini kita disuruh menghitung present value dari tabel yang disajikan. Kita sudah diberikan informasi years, interest rate, dan future value-nya. Nah, bagaimana cara menghitung present value-nya? Kita harus menggunakan rumusnya. Nah, contohnya untuk yang A, rumusnya untuk menghitung present value adalah future value dibagi 1 plus R pangkat N. Kita masukkan angka future value-nya ke dalam rumus. 15.451 dibagi sama 1 plus 7% pangkat 6.
sehingga dapat hasilnya 10.291. Kita gunakan cara ini untuk menghitung B, C, dan juga D, sehingga kita dapat temukan hasilnya seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke problem kedua. Kali ini kita menghitung future value-nya. Kita sudah diberikan data present value, years, dan interest rate-nya. Bagaimana cara menghitung future value-nya? Sebagai contoh yang A, kita menggunakan rumus future value sama dengan present value dikali 1 plus R pangkat N. Nah, kita masukkan present value-nya ke dalam rumusnya. Jadi, future value sama dengan 2.250 dikali 1 plus 10% pangkat 11. Seperti itu. Diperoleh hasilnya itu 6.420. Untuk menghitung yang B, C, dan D, kita gunakan rumus yang sama, sehingga dapat diperoleh hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita lihat contoh soal yang ketiga. Prudential Incorporation memiliki unfunded pension liability sebesar 650 juta yang harus dibayarkan dalam jangka waktu 20 tahun. Untuk menilai saham perusahaan tersebut, financial analyst ingin mendiskontokan liabilities ini back to the present, kembali ke masa sekarang. Jika discount rate-nya itu 7,4%, berapakah nilai present value dari liability ini? Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Pertama, kita harus identifikasi dulu soalnya. Dari soal ini kita dapat melihat ada informasi, ditemukan ada future value di masa yang akan datang 650 juta, lalu jangka waktunya 20 tahun, dan ada rate-nya 7,4%. Sehingga, dalam menghitungnya kita masukkan ke rumus, present value sama dengan future value dibagi 1 plus R pangkat N. Jadi, 650 juta dibagi 1 plus 7,4% pangkat 20. Sehingga ditemukan hasilnya 155 juta 893.400. Nah, ini terjadi jika semuanya itu annually. Apa yang akan muncul jika periodenya itu semi-annually? Contoh, jika semi-annually perhitungannya, N-nya akan menjadi 40. Jadi, kalau semi-annually itu akan dikali 2. Kalau quarterly dikali 4. Kalau monthly dikali 12, seperti itu. Nah, untuk rate, kebalikan. Kalau rate-nya itu 7,4% dibagi 2. Kalau misalnya untuk N dikali 2, untuk rate dibagi 2. Jadi 3,7%. Sehingga saat kalian menghitung nanti, akan menjadi seperti ini. 650 juta dibagi 1 plus 3,7% pangkat 40. Oke. Sekian materi session 1 Lab Manajemen Keuangan Lanjutan. Sampai jumpa di session berikutnya.